Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, mabad. Sahabat Gazian dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mereview sebuah golok produk terbaru dari GSN. Seperti ini model luarnya. Untuk handle-nya ini saya benar-benar mengapresiasi. Handle ini maupun dibuat kayu seperti ini ataupun dibuat tanduk, ini modelnya sama persis kayak cetakan gitu. Padahal ini handmade ya. Sebelum saya berlanjut dari mereview golok ini, saya akan bercerita tentang histori dari golok ini ya. Sebentar lah cerita sedikit. Jadi setelah Idul Kurban kemarin, ada kawan ini sedang membutuhkan semacam butuh uang untuk kebutuhan istri yang baru melahirkan. Ada dua golok yang ditawarkan kepada saya dan dijualnya dengan hitungan rugi karena butuh dana cepat, maka saya ambil. Nah, saya review, judulnya Duo Golok Charlie Walnut. Nah, itu salah satunya langsung dibeli oleh Ustadz Musyafa yang ada di Semarang. Ustadz Musyafa, jika melihat video ini silakan dicocokkan goloknya, dibandingkan. Nah, waktu itu beliau, saya gambarkan dua golok itu cocok dengan budget beliau dengan yang minus. Jadi dua Charlie Walnut ini datangnya nanti bisa dapat scroll di koleksi video-video saya, duo Charlie Walnut itu. Salah satunya ya, dua-duanya itu longgar, dua-duanya longgar. Nah, salah satunya coba saya garap. Kebetulan waktu itu saya coba mengencang longgar handle-nya ya. Saya coba mengencangkan si Charlie Walnut ini, salah satunya coba dengan metode biasanya pakai karet. Nah, pakai lem G kita kasih karet biar kenceng ya, ala kadarnya, yang penting kenceng ya, tidak longgar. Dan itu dua-duanya longgar. Coba saya cari karet ini nggak ketemu, saya cari-cari. Maka saya teringat pesan teman saya ini. Ada teman lagi yang lainnya memberi pesan memakai tisu pengganti karet ini, tisu ditetesi lem G. Ketika itu saya coba, ternyata sifat dari tisu ini ketika terkena cairan lem G dia akan mengeras sebagai kayu keras, jadi tidak bisa masuk. Saya memasukkan, nggak bisa masuk, saya keluarkan. Bingung saya, waduh gimana ini, kencang kan nggak bisa. Akhirnya saya coba bakar ini lubangnya, saya bakar pakai korek api sampai dinding-dinding sopal ini gosong-gosong hitam, namun tidak bisa ya, aroma terbakar, dia terbakar karena mengandung zat kimia yang bisa mengeraskan itu kan. Coba saya bakar, tetap ada sisa-sisa yang mengeras, dia tidak bisa. Akhirnya saya coba browsing, ternyata cara melembekkan lem G itu menggunakan rinso dengan air panas. Kita coba berdirikan, dikasih rinso yang cair, rinso bubuk itu yang banyak, kita kasih air panas. Ternyata benar, selang beberapa menit kita buang airnya itu, ternyata benar dia rinso ini bisa melunturkan gumpalan-gumpalan tisu yang sudah mengeras karena kena lem G. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Saya coba masukkan bilah tadi, seret ya, bilahnya berbahan baja wilis ya, kita masukkan set, ternyata longgar, benar-benar enak kembali ya, bisa kita perbaiki. Langsung saya coba bersihkan airnya sampai benar-benar bersih, tidak ada bau rinso sama sekali. Bila saya masukkan, saya simpan satu malam, besoknya saya tengok ternyata lebih parah lagi kerusakannya.
Jadi rinso ini benar-benar merusak baja karbon, merusak bilah kita. Jadi hati-hati ketika penggunaan rinso. Semacam itu keras sekali. Wah, berkarat semuanya, masuk ke dalam pori-pori bilah, berkarat. Makin bingung saya, waduh gimana ini. Sedangkan ini Ustadz Musyafa itu sudah menunggu lama, barang nggak dikirim-kirim, sudah saya bayar lunas. Saya tanya, mohon maaf Mbak Yai, barangnya belum siap dikirim. Santai aja Gus, nanti itu kurbannya masih lama. Saya simpan. Akhirnya Ustadz Musyafa ini saya kirimi. Kembarannya kan ada 2 tadi, Charlie Walnutnya. Kita kirim yang bagus, saya kirim ke sana. Insya Allah itu panjangnya 31 cm panjangnya, full Charlie Walnut. Nah yang rusak bagaimana? Kita hancurkan, kita perbaiki, jadilah ini yang rusak. Nah sekarang kita review. Ini kita ganti, sekarang full kayu johar, modelnya seperti ini. Handle-nya, serangkanya seperti ini, tidak ada simpe, langsung simiut yang panjang seperti ini dari tanduk kerbau hitam. Pilihan hitamnya benar-benar hitam legam, hitam les, ya, hitam padat. Nah sopal atau tutup luhurnya ini ada aksesorisnya di sebelah atas ataupun bawah, itu dari tanduk juga, tanduk pilihan padat hitam, dibentuk bersamaan sopal, dilem, dibentuk sopal seperti ini, lalu disambungkan ke serangka. Itu cara merangkainya. Jadi ini hitam ini adalah tanduk, yang sebelah sini juga tanduk. Oke, terus ini duralium, sebelahnya hitam ini juga tanduk, baru ring ini dari dural juga, ring. Jadi bulat, tanduknya juga bulat, tidak ada kocak, goyang ataupun longgar sama sekali. Tapi ini ringan. Kita lihat dalamnya, tidak ada space sama sekali, sedikit sekali space-nya. Nah sedikit sekali. Bentuknya handle-nya seperti ini dan dibentuk belimbing sampai ke ujung, dari pangkal ke ujung belimbing. Kita lihat. Nah model bilahnya seperti ini. Cuman karena ini diperbaiki, maka terjadi pengikisan. Yang awalnya panjangnya 31, sekarang 29, apa ya? Oh malah 29 kok, kurang dari 29 ya, kurang 2 mili, kurang dari 29 malah pengikisan. Lebar di pangkal dia 3 cm persis, tengah ini 3,3, sampai di paling lebar ini 3,4. Untuk ketebalannya sekitar 3 mili, tebalnya 3 mili. Nah ini kan awalnya memang stok remove ya, tempa mesin bukan tempa manual. Finishing asah BG, satin polish BG. Jadi terlihat banget ini serat-serat bajanya, terlihat banget. Ini banyak sekali dilumuri minyak supaya tetap aman. Jadi kita kikis, benar-benar dikikis. Yang tadi itu rinso yang sudah masuk ke pori-pori dibersihkan, dihilangkan banget, dihilangkan betul. Tidak ada rikasonya ya, tapi tadi aman karena di lubangnya ini penggarapannya cukup bagus. Nah ini yang saya bilang tadi, tanduk tipis sekali tanduknya di sini dan di sebelah sini. Jadi yang dibuat merapatkan ini bukan karet kalau asli dari penggarapan di awal saat merangkai serangka tentunya. Kalau sudah longgar, sudah seperti ini longgar, bisa pakai tutorialnya GSN, nanti
sahabat bisa cari cara mengencangkan bilah, cara mengatasi bilah yang longgar seperti itu. Dan di pangkal bilah nampak bersih sekali, rapi ya, di sini rapi bersih. Nah, di sebelah sini juga bersih, tidak ada longgar, tidak ada space di sini. Cara penancapannya benar-benar detail ya, detailnya dapat, benar-benar rapi. Sebelah sini juga rapat sekali. Serat-serat bilahnya ini keren. Ini berbahan baja Verdi Philips. Kita coba sekarang. Sudah histori sudah, ceritanya tadi gimana gitu. Sekarang kita coba performanya. Ini masih berbalur minyak ya. Saya rasakan kalau kertas ABS itu terlalu tebal. Kita coba media yang tipis. Nah, justru dengan standar SKKNI kenapa pakai ABS setebal ini? Karena kalau sembelih kan peruntukannya untuk leher kulit sapi atau kerbau yang tebal seperti itu. Jadi media yang kita gunakan semakin tipis, tentunya di kulit sapi atau kerbau semakin mampu dia. Masih penuh dengan berbalur minyak, kita langsung tes di plastik. Kita naikkan di kresek. Sangat halus. Oke, halus sekali. Jadi bisa reparasi golok ya Bang, bisa direparasi. Jadi harganya berapa itu nanti tergantung tingkat kesulitan kerusakan. Mau di full seperti ini, diambil bilahnya saja bisa, atau diganti serangkanya, diganti handle-nya bisa. Kalau ini kan kisahnya direparasi total ya, total dihilangkan, cuman diambil bilahnya saja. Jadi serangkanya, jadi kapan-kapan saya kasih tunjuk serangkanya ya. Sekarang jadi golok yang super tajam seperti ini, jadi golok yang cakep kembali, sudah hilang. Yang Charlie Walnutnya udah hilang, sudah saya sendiri sudah lupa. Saya kasih kresek yang lain. Banget tajamnya, halus banget tajamnya. Halus. Tidak ada sisa sama sekali. Sangat gurih. Ini karena kan dari pertamanya saat Charlie Walnut itu kan dia tebal. Nah, sekarang kan dikikis gerinda, dibersihkan karatnya kan otomatis dia menipis. Dari ketebalan sudah jadi bilah yang awalnya mungkin sekitar 3 mili, sekarang menjadi ya mungkin 2,5 mili ini bikin, atau 3 mili ya, atau awalnya 4 mili gitu, saya lupa. Saya di video duo Charlie Walnut itu juga lengkap insya Allah keterangan saya. Oke, semuanya dibersihkan, dihilangkan karatnya. 31 menjadi 29, kurang dari 29, sedangkan lebarnya menjadi 3 cm, terlebar paling 3,3, 3,4.
yang sini. Cakep banget. Untuk dorong maupun tarik ini enak, dorong maupun tarik. Di genggaman sangat nyaman, cakep. Dan ini untuk pemula juga sangat nyaman, sangat enak karena tidak dari kaso. Pemula itu kalau ngasah kan seperti itu, dia sampai pangkal. Penggarapan di pangkal juga, penanjapan bilahnya juga cukup rapi. Nah, ini contoh golok yang memakai dural tanpa pin ya. Di sini tidak ada pin, tapi sangat kuat. Ini sangat kuat sekali, meskipun pakai gaya tarik kuat. Pemilihan kayunya juga sangat keras, kayu yang keras. Oke, itu saja reviewnya tentang golok sembelih full kayu johar. Modelnya seperti ini, model bui ya, ujung model bui, namun handlenya seperti ini. Bekasnya Charlie Walnut yang kemarin. Ada videonya, udah lama terbentuk. Kita reparasi, jadilah seperti ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam saya menyampaikan review ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Airpro Revolution in